Assalamualaikum, salam sehat dan salam olahraga untuk seluruh penggemar olahraga, khususnya penggemar bulu tangkis Indonesia dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan menginformasikan 3 hal penting, yaitu pertama, kiprah wakil tunggal putra Indonesia di kejuaraan dunia badminton 2026 di New Delhi, India. Kedua, tunggal putra Indonesia yang pernah juara di kejuaraan dunia badminton. Ketiga, hasil semua sektor pada babak final kejuaraan dunia badminton 2026 di New Delhi, India. Langsung saja, Indonesia mengirim 2 wakil pada sektor tunggal putra pada kejuaraan dunia badminton di New Delhi, India, tepatnya dilaksanakan di Indira Gandhi Arena, kota New Delhi, India. Langsung saja, Jonathan Christie, 2 wakil Indonesia adalah Jonathan Christie dan Alwi Farhan. Jonathan Christie mengawali kiprahnya di kejuaraan dunia ini di babak 64 besar dengan hasil yang cukup baik. Di babak 64 besar, Jojo menang melawan tunggal putra Jerman Barat peringkat 99 dunia, Matthias Kiklich, 2 set langsung, 21-15, 21-14. Jojo melangkah ke babak 32 besar. Pada babak 30 besar, Jojo menang dengan rubber set melawan tunggal putra Singapura peringkat 33 dunia, yaitu Yaheng Jasente. Jojo menang dalam rubber set. Set pertama Jojo kalah 19-21, set kedua Jojo hampir saja kalah, namun dengan mental dan fokusnya Jojo berhasil menang di set kedua dengan 21-19. Di set ketiga Jojo melaju dengan cepat menang 21-11. Jadi Jojo menang di babak 32 besar melawan tunggal putra Singapura Yaheng Jasante dalam rubber set 19-21, 21-19, 21-11. Jojo melaju ke babak 16 besar. Nah, disinilah di babak 16 besar Jojo terhenti. Pada babak 16 besar, Jojo kalah melawan tunggal putra Denmark peringkat 26 dunia Rasmus Gemke dalam rubber set. Set pertama Jojo menang 21-11, set kedua Jojo kalah 13-21, set ketiga juga kalah 18-21. Jadi Jojo kalah di babak 16 besar atas tunggal putra Denmark Rasmus Gemke dalam 3 set. 21-11, 13-21, 18-21. Jadi Jojo pada kejuaraan dunia 2026 di New Delhi, India ini hanya melangkah sampai babak 16 besar. Ya, kita support dan doakan untuk di kejuaraan berikutnya Jojo bisa tampil lebih baik. Oke, langsung kita ke tunggal putra kedua, Alwi Farhan. Pada babak 64 besar, Alwi Farhan menang dengan baik 2 set langsung atas tunggal putra Korea Selatan peringkat 49 dunia Yo Tae-bin. Yo Tae-bin ini baru saja menjadi finalis atau runner up di kejuaraan sebelumnya, sebelum kejuaraan dunia, yaitu Taipei Open dan Korean Open, menjadi runner up. Ini bukan kaleng-kaleng. Alwi Farhan menang di babak 64 besar melawan tunggal putra Korea Selatan Yo Tae-bin dalam 2 set langsung, 21-17, 21-12. Jadi Alwi melaju ke babak 32 besar. Pada babak 32 besar, Alwi Farhan masih menang 2 set langsung atas tunggal putra Finlandia peringkat 72 70 dunia Joachim Oldorf. Alwi menang 2 set langsung, 21-12, 21-9. Maaf. Alwi Farhan menang 2 set langsung pada babak 32 besar melawan Joachim Oldorf dalam 2 set langsung, 21-12, 21-9. Alwi melangkah ke babak 16 besar. Pada babak 16 besar, Alwi benar-benar hebat, dapat mengalahkan Ayu Sethi yang pada babak 32 besar. Ayu Sethi ini tunggal putra dari India peringkat 22 dunia, membuat kejutan besar pada babak 64 besar. Ayu Sethi mengandaskan atau mengalahkan tunggal putra peringkat 1 dunia asal Cina Shi Yuqi dalam 3 set 21-14, 15-21, 21-19.
Hebat Ayu Seti. Namun pada babak 16 besar Alwi Farhan dapat mengalahkan Ayu Seti dalam 2 set langsung, 21-19, 21-11. Hebat Alwi. Jadi Alwi melangkah ke babak 8 besar. Langkah Alwi di babak 8 besar terhenti melawan tunggal putra Cina Taipei peringkat 6 dunia Chou Tien-chen. Secara peringkat juga kalah, namun pemain ini memang sangat berpengalaman, berumur 36 tahun. Chou Tien-chen dapat mengalahkan Alwi Farhan 2 set langsung, 15-21, 15-21. Jadi bisa saya simpulkan tunggal putra perwakilan ada 2, Jojo melangkah sampai babak 16 besar pada kejuaraan dunia badminton 2026 kali ini. Jojo sampai 16 besar, Alwi Farhan melangkah sampai 8 besar pada kejuaraan dunia badminton 2026 di New Delhi, India. Ya, semoga saja Jojo dan Alwi Farhan bisa berprestasi lebih baik. Kita tentunya tidak boleh menghujat. Kalau saya pribadi lebih senang mensupport dan mendoakan Jojo di turnamen selanjutnya bersama Alwi Farhan dapat melangkah lebih baik. Amin. Kedua, informasi tunggal putra Indonesia yang pernah juara dunia. Kita mundur flashback ke belakang ya. Pada tahun 1980 kejuaraan dunia dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta. Tunggal putra Indonesia legenda Rudy Hartono menjadi juara dunia pada tahun 1980 di babak final. Rudy Hartono mengalahkan tunggal putra Indonesia juga Lim Swee King yang terkenal dengan King Smash, 2 set langsung 15-9, 15-9. Rudy Hartono juara dunia badminton tahun 1980. Next, Icuk Sugiarto menjadi juara dunia tunggal putra pada tahun 1983 yang kala itu dilaksanakan di kota Copenhagen, Denmark. Icuk Sugiarto di babak final juga mengalahkan Lim Swee King dalam 3 set, 15-8, 12-15, 17-16. Icuk Sugiarto juara dunia tunggal putra badminton tahun 1983. Next. Maaf, tahun 1993 giliran Joko Supriyanto yang menjadi juara dunia. Pada tahun 1993 kejuaraan dunia dilaksanakan di Birmingham, Inggris. Joko Supriyanto menjadi juara dunia setelah di final mengalahkan Hermawan Susanto, tunggal putra Indonesia juga, dalam 2 set langsung 15-5, 15-11. Jadi Joko Supriyanto juara dunia tunggal putra tahun 1993. Lanjut di tahun 2001, Hendrawan menjadi juara tunggal putra badminton tahun 2001 yang kala itu dilaksanakan di kota Sevilla, Spanyol. Di babak final Hendrawan mengalahkan Peter Gade dari Denmark dalam 2 set langsung 15-6 dan Jus 17-16. Hendrawan juara dunia badminton tunggal putra tahun 2001. Next, Taufik Hidayat juara dunia badminton tahun 2005. Kala itu dilaksanakan di kota Anaheim, Amerika Serikat. Taufik Hidayat menang atas musuh bebuyutannya di babak final Lindan dalam 2 set langsung 15-3, 15-7. Hebat. Jadi tahun 2005 tunggal putra Indonesia menjadi juara dunia atas nama Taufik Hidayat. Next, tahun 2010 Taufik Hidayat menjadi finalis, dapat medali perak pada kejuaraan dunia badminton tahun 2010 yang dilaksanakan di Paris, Prancis. Di babak final Taufik Hidayat mengalahkan Chen Jin dari Cina dalam kalah dari tunggal putra Cina Chen Jin dengan 2 set 13-21, 15-21. Jadi ini pada tahun 2010 Taufik Hidayat menjadi finalis atau mendapat medali perak
karena kalah di babak final melawan Chen Jin dari Cina 2 set langsung 13-21, 15-21. Next, 2014. Ini terakhir kali tunggal putra Indonesia mendapat medali, yaitu atas nama tunggal putra Tommy Sugiarto. Ini anak kandung dari pemain legendaris Icuk Sugiarto. Tommy Sugiarto melangkah sampai babak semifinal, jadi mendapat medali perunggu. Pada tahun 2014, Tommy Sugiarto mencapai babak semifinal, gagal ke final karena di babak semifinal dikalahkan Chen Long, tunggal putra dari Cina, dalam 2 set langsung 16-21, 20-22. Itulah terakhir kali Indonesia mendapat medali atau sebagai semifinalis pada tahun 2014 atas nama Tommy Sugiarto yang merupakan anak kandung dari Icuk Sugiarto. Next, untuk tahap ketiga, saya akan menginformasikan hasil semua sektor pada babak final kejuaraan dunia badminton 2026 di kota New Delhi, India. Alex Lanier, tunggal putra dari Prancis, secara mengejutkan menjadi juara dunia badminton 2026 setelah di babak final mengalahkan tunggal putra Jepang Kodai Naraoka 2 set langsung 21-11, 21-11. Selamat Alex Lanier dari Prancis, juara dunia sektor tunggal putra. Pada sektor tunggal putri di babak final lagi-lagi unstoppable. Ini pemain jarang sekali kalah. Dari babak awal 64 besar, babak 32 besar, An Se-yang itu menang 2 set semua. Hebat. Di babak final An Se-yang mengalahkan tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi 2 set langsung 21-17, 21-14. An Se-yang juara dunia sektor tunggal putri tahun 2026. Selamat An Se-yang. Lanjut ganda putra. Pada final kejuaraan dunia ganda putra 2026 di New Delhi, India, Liang Weikeng Wangsang akhirnya menjadi juara dunia setelah di babak final mengalahkan ganda putra Malaysia, ganda putra terkuat Malaysia, Arunchia Sawoyik dalam 2 set langsung 21-17, 21-16. Jadi Liang Weikeng Wangsang menjadi juara dunia sektor ganda putra 2026 di New Delhi, India. Selamat Liang Weikeng Wangsang. Next, ganda putri. Ganda putri dari Korea Selatan, Baekhana Lee So-hee yang berperingkat 3 dunia menjadi juara dunia ganda putri 2026 setelah di babak final mengalahkan ganda putri peringkat 1 dunia asal Cina Liu Zhengzhu Tanning dalam 2 set langsung 21-15, 21-15. Jadi ganda putri Korea Selatan Baekhana Lee So-hee menjadi juara dunia sektor ganda putri 2026. Selamat Baekhana Lee So-hee. Terakhir, ganda campuran. Pada final ganda campuran kejuaraan dunia badminton 2026 di New Delhi, India, ganda campuran asal Prancis Tom Zikel Derpinderu akhirnya menjadi juara dunia setelah di babak final mengalahkan ganda campuran peringkat 1 dunia asal Cina Feng Yangze Huang Dongping dalam rubber set 22-20, 19-21, 21-15. Selamat Tom Zikel Derpinderu menjadi juara dunia sektor ganda campuran 2026. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai catatan dalam sejarah Prancis untuk kali pertama menjadi juara dunia setelah dari tahun 1977 kejuaraan ini berlangsung hingga 2026 Prancis belum pernah juara dunia. Jadi ini merupakan sejarah Prancis menjadi juara dunia untuk pertama kali langsung di 2 sektor, tunggal putra atas nama Alex Lanier dan ganda campuran Tom Zikel Derpinderu. Selamat buat Prancis menjadi juara dunia untuk pertama kali. Sekian saja 3 informasi penting dari saya pada kejuaraan dunia badminton 2026 di kota New Delhi, India. Salam sehat, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.